Halo Agan dan Sista dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, panjang umurnya, rezekinya melimpah, dan terhindar dari COVID-19 ya Agan dan Sis. Oke, di video kali ini gue itu ada yang namanya konten namanya BRTWGW cuy. Jadi gue baru tahu kalau ada kejadian ini dan juga viral di luar sana guys. Oke, jadi tanpa basa-basi, langsung aja Agan dan Sista langsung lihat beritanya ya cuy. Oke, yang pertama itu kita lihat ada berita heboh, janda Cianjur hamil tanpa hubungan seks lalu lahirkan bayi misterius. Gimana ceritanya cuy? Kita lihat aja langsung di beritanya ya cuy. Oke, jadi postingan ini, berita ini diposting oleh OMX Cabul Kaskuser Mania. Nah, heboh janda Cianjur hamil tanpa hubungan seks lalu lahirkan bayi misterius. Oke, sampai di sini gue masih belum percaya apakah ini benar-benar kejadian ya cuy. Oke, lanjut. Ini penampakannya guys ya. Ini si janda tersebut. Nah, dilansir dari Suara Bogor ID, seorang janda Cianjur hamil tanpa hubungan seks dengan pria, lalu janda Cianjur melahirkan bayi misterius. Tanpa hubungan seks dengan pria bisa hamil, punya bayi misterius, seperti apa ceritanya cuy? Jadi kejadiannya gini. Dia mengklaim kalau hamil tiba-tiba, kemudian melahirkan. Kehebohan terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Siti Zainah melahirkan di Puskesmas Cidaun di Cianjur ya cuy. Siti Zainah yang merupakan seorang janda beranak 1 menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Keanehan ini dialami pada Rabu 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.45 WIB. Jadi baru kemarin kejadiannya cuy. Baru kemarin banget kejadiannya. Siti sedang bersantai dengan tengkurap di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba merasakan ada semacam angin masuk melalui alat kelaminnya. Lagi santai, tengkurap, terus tiba-tiba merasakan ada semacam angin masuk melalui, gitu lah ya. Selama sekitar 15 menit ia merasakan perutnya sakit, lalu perutnya membesar layaknya sedang mengandung. Begitu menurut pengakuannya. Gue heran, sampai di sini gue masih heran. Kok bisa gitu ya? Sesudah sholat asar, saya lagi tiduran dengan posisi telungkup, tiba-tiba merasakan ada angin masuk melalui itunya. Terang Siti pada wartawan saat dihubungi melalui telepon camat Cidaun. Ditelepon sama camat Cidaun, si Siti ngomongin seperti itu. Oke, tidak berselang lama, terjadi lagi keanehan dengan perutnya mendadak kembali mengecil, lalu kembali membesar tanpa mengetahui penyebabnya. Besar, kecil, besar lagi. Tentu saja kaget, wallahu alam, tidak tahu apa yang saya alami. Perut kembang kempis selama kurang lebih 15 menit cuy. Wanita tersebut lalu bersama saudaranya mendatangi Puskesmas Cidaun untuk diperiksa perutnya, dan tiba-tiba layaknya perempuan sedang mengandung cuy. Kata dokter Puskesmas Cidaun, setelah diperiksa katanya sedang mengandung, padahal saya tidak hamil. Gak hamil tapi mengandung, punya anak, melahirkan bayi misterius cuy. Gimana ceritanya ini? Tidak berselang lama Siti merasakan perutnya mulai seperti hendak melahirkan. Dalam waktu 1 jam setelah kejadian pertama, atau tepatnya pukul 14.25, akhirnya bayi mungil berjenis kelamin perempuan terlahir disertai tangisannya. Bayinya cewek cuy. Oke, meski saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tetap akan merawat bayi ini sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala, namun belum diberikan nama. Bentar, mengandung cuma 15 menit. Kembang kempis projol. Camat Cidaun ini kata Camat Cidaun ya, Pak Harlan Iskandar, mengaku baru mengetahui informasi adanya seorang ibu rumah tangga yang tanpa hamil normal tiba-tiba melahirkan bayi perempuan. Gak ngerti lagi gimana caranya. Setelah mendapat kabar tersebut dari rekan wartawan, kebetulan saya lagi rapat di Puskesmas bersama Forpim Cam. Setelah saya datangi ibu tersebut, berdasar pengakuannya memang tidak hamil lalu melahirkan.
Gak hamil tapi melahirkan. Wah, gimana cuy? Gua masih belum kebayang sampai sekarang. Sampai sekarang gua masih belum kebayang. Tapi gua nggak tahu ini bener apa enggak, ya kan? Ini ada sumbernya di sini. Sumbernya kita klik. Sumbernya ada di sini dari suarabogor.id ya, guys. Mohon maaf Anda telat. Jika Anda kayak gini di tahun 2020 yang lalu, Anda bisa dipuja-puja dan Anda bisa jadi Tuhan. Ini kata si Kaskuser ya. Oke, bagus ya guys, bagus ya. Agan dan Sista, ini treatnya. Oke, kita kasih cendol ya. Kasih cendol buat Kaskuser OMX cabul. Mantap. Oke cuy, kita lanjut ke yang viral yang kedua. Di sini ada postingan dari Smers 64 yang seru juga nih. Menikah dengan janda ini harus dipersiapkan. Oke, sampai di sini bentar. Buat kalian-kalian nih cowok-cowok yang jomblo, yang single, yang belum punya pasangan, kalau mau menikah sama janda, lihat. Ini yang harus dipersiapkan ya. Oke. Ini postingan dari Smers 64. Menikah dengan janda ini yang harus dipersiapkan. Oke. Sampai di sini, kalau jandanya seperti ini gimana? Yes or no? Kalau gue sih yes, tapi kalau dia mungkin dari dianya ya no. Oke, lanjut ya. Intronya dulu. Sama-sama menuju sebuah fase pernikahan, namun tetap ada yang beda bila akan menikahi seorang janda. Ada tantangan yang luar biasa dan perlu diimbangi dengan berbagai persiapan. Apa saja persiapannya? Yang pertama, persiapannya yang pasti datang dari diri Anda sendiri. Benar nggak nih? Yakin nggak nih sepenuh hati dengan pilihannya? Terlebih ada begitu banyak stigma yang kerap menjatuhkan posisi seorang janda. Sedang Anda merupakan pria single dengan segala kelebihan. Opsi menikah dengan janda bisa dinilai sebagai kesalahan besar dan hanya membawa pada kesengsaraan. Itu katanya. Oke. Namun, jangan terjebak pada pandangan seperti ini terus-menerus. Kembali pada pilihan yang seharusnya dilandasi dengan kesadaran dan cinta. Bukan hanya menitik beratkan pada asmara, melainkan juga niat baik untuk menjadikan pernikahan sebagai perjuangan bersama menuju kehidupan yang bahagia dan damai hingga maut memisahkan nanti. Oke. Yang kedua nih ya, mental wajib kuat. Nah, apalagi jandanya kayak gini. Kalau jandanya kayak gini cuy, bukan mental doang yang wajib kuat, tapi oke, lanjut. Penjelasannya, tanpa diminta, membangun mental yang kuat harus diinisiasi sendiri. Apalagi kelak Anda berperan sebagai kepala keluarga. Label janda belum tentu menghilang bagi pasangan walau ia telah menikah dengan Anda. Jadi kalau dia udah nikah dengan Anda, dia tetap janda dan lu tetap single, tetap berjaka. Ditambah aneka hembusan gosip dan terpaan badai yang bisa datang kapan saja, serta dari siapa saja. Pasti dari teman, dari suami, dari keluarga, dari saudara, dari buzzer, dari haters, semua banyak di gosip-gosipnya. Rekatkan hubungan agar tak satupun rumor tak sehat menyelip di antara Anda dan dia. Oke. Ketiga, abaikan stigma. Penjelasannya, butuh trust yang kuat satu dengan yang lain guna menangkis stigma yang sangat mungkin pada akhirnya berpengaruh ke pendirian dan putusan menikah. Coba bicarakan setiap hal yang dirasa tak ada gunanya membiarkan bayangan yang berkembang di alam pikiran sendiri dan membuat hubungan berantakan, padahal belum tentu benar, cuy. Ya, stigmanya harus diabaikan, percaya aja sama diri sendiri. Terus menerima apa adanya. Lagi nih, kalau ceweknya gini, lo bakal terima gak? Ya, kalau gue sih, ya gue terima lah. Gue terima, lu gue terima, dulu gue terima. Penjelasannya, tentu Anda harus menerima dia apa adanya. Ya pastilah, apalagi janda, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 11 ya kan. Lu kalau udah cinta sama dia, lu bener pengen nikah sama dia, ya lu terima. Jangan cuma lu suka sama si ceweknya doang gitu, tapi lu gak suka sama keluarganya, sekelilingnya. Buat apa cuy? Oke.
dengan segala masa lalunya. Masa lalu juga lo terima, yang mungkin lebih banyak cerita bahagia atau malah sebaliknya. Plus menerima anak yang sudah pasti akan menjadi tanggung jawab Anda. Begitu menyandang status suami, ya kan? Lu jadi suami dia, lu harus terima segalanya. Tapi berat sih cuy, berat banget, berat. Gue pernah coba, berat. Di samping itu juga menerima pengalamannya yang lebih dalam membina hubungan pernikahan. Nah, pasti lebih pengalaman cuy, pasti lebih berpengalaman, ya. Lu harus bisa beradaptasi, oke? Anggap saja pengalaman sebagai ajang belajar dan menutupi kekurangan yang belum ada pahami, ya. Jadi, ya gitu lah ya. Selanjutnya, lebih baik fokus ke masa depan. Nah, masa depannya dia cuy, gue makasih banget sih sama dia cuy. Penjelasannya, daripada musingan bayang-bayang serta rumor yang tak berkesudahan, ada baiknya dialihkan pada rencana masa depan. Bagaimana sebaiknya membina relasi pernikahan yang pertama bagi Anda dan kedua baginya. Bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengatur keuangan, tempat apa saja yang ingin dikunjungi dan sebagainya. Fokus yang bawa kebaikan, oke? Yang berikutnya adalah menjaga silaturahmi. Persiapan lain yang tak kalah penting adalah menjaga silaturahmi. Di antaranya ada keluarga besar dan saudara-saudara terdekat sang istri, termasuk komunikasi hangat dengan mantan dari mantan istrinya cuy. Lo harus terima juga, lo jangan cemburuan, lo jangan protektif ya. Sehubungan yang ada dengan adanya anak yang merupakan relasi harmoni dalam lingkaran keluarga, harmoni juga berpengaruh pada kedamaian pernikahan. Berat sih memang, berat nih ya, berat buat para ya. Lanjut lagi dulu ya. Kemudian terakhir adalah restu nih. Satu lagi yang tak boleh terlewatkan ialah restu, khususnya dari orang tua atau nuclear family. Izin menikah sebagai bekal besar menuju fase baru dengan penuh kelegaan, sekaligus support sistem tangguh yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai gemuruh cobaan. Nah, jadi restunya juga harus dari keluarga kita, keluarganya sang istri, teman dekat, saudara, semuanya harus dapat restu. Kalau nggak dapat restu, mendingan lo selesaiin aja, stop, oke? Memang berat sih ya cuy, berat buat lo nih yang masih single, yang masih terjaka tulen, ya kan? Masih baru tahu mengenal cinta, masih pengen coba berumah tangga, berat cuy. Mendingan lo pikirin lagi. Kalau emang lo nggak sanggup, mendingan udah stop. Tapi kalau emang lo udah sayang, lo cinta, dan itu dari hati lo jalanin dengan penuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai lo gagal. Oke lah cuy, segitu dulu videonya. Kalau emang kalian lo semua Agan dan Sister suka dengan video ini, jangan lupa di like and subscribe ya cuy ya. Kita lanjut lagi, kita ketemu lagi di next video. Oke, terima kasih semuanya, bye.